Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas basyirah wan nadhirah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada seindah kata dan semulia ucapan marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu, innani ma'akum asma' wa ara, ia senantiasa hadir menyertai akan diri kita, karena ia senantiasa hadir menyertai akan diri kita, asma' wa ara, maka ia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang menjadi rahasia diri. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui akan rahasia-rahasia yang tersembunyi dan tersirat di dalam hakikat rahasia di setiap hambanya. Wa ara, dan ia senantiasa maha melihat dari setiap apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini, mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Wala takmaluna min amalin illa kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, melainkan Allah itu yang menjadi saksi, Allah itu yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu untuk setiap harinya, untuk senantiasa berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya setiap harinya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawas dan mengawal dari setiap apa yang diperbuat oleh hambanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 600 tahun sebelum kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang Allah berikan kepada mereka kitab Injil dan Taurat, mereka telah mengenal dan mengetahui akan kelahiran dan kedatangan baginda Rasul di muka bumi. Ini yang Allah utarakan kepada kita. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Injil dan kitab Taurat, mereka sebenarnya mengenal, memahami akan kehadiran dan kelahiran baginda Rasul, sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui akan anak-anak mereka. Akan tetapi kata Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebahagian daripada mereka sengaja menyembunyikan, merahasiakan akan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka memahami akan kedatangan dan kelahirannya. Bahkan Nabi Isa pernah mengutarakan, menyampaikan kepada umatnya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mu'assiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Nabi Isa, nabi mereka sendiri, berkata dan menyampaikan kepada mereka, hei Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada diri kamu semua, dan aku ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum aku, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku juga akan menyampaikan kabar gembira kepada kalian semua, maka akan datang, akan lahir seorang nabi penutup setelah aku tiada nanti. Itulah namanya Ahmad. Yang dimaksud adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berita ini disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, lalu kaumnya mengatakan kepada Nabi Isa, haza sihrun mubin, ini merupakan satu sihir yang amat nyata. Begitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang Allah berikan kepada mereka kitab Injil dan Taurat. Mereka tidak mampu dan tidak mau menerima kebenaran yang didatangkan dari lisan para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Isa, kepada umatnya. Walaupun mereka menolak, menyembunyikan dan merahasiakan akan kedatangan kelahiran baginda Rasul di tengah-tengah umat, wallahu yatimu nuruhu walau kana al-karyal kafir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa menyempurnakan akan nur hambanya. Maka ini merupakan satu cerita dan sandiwara Allah yang telah Allah rencanakan 50 tahun sebelum terjadinya alam ini. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita. Kata Allah, maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alf sana, bahwa Allah telah menuliskan, telah menetapkan dan telah mentakdirkan masing-masing daripada makhluk itu ketetapannya 50.000 tahun sebelum terciptanya alam, 50.000 tahun sebelumnya terjadinya langit dan bumi. Semuanya telah direncanakan, telah matang di dalam takdir dan ketetapan Allah. Maka bagaimanapun mereka itu menolak atau tidak menolak, suka atau tidak suka, merahasiakan akan kelahiran baginda Rasul yang ada di dalam kitab-kitab mereka, namun Allah tetap menyempurnakan rencana dan nurnya. Maka tanggal 12 Rabiul Awal, pada malam Senin tahun gajah, disitulah baginda Rasul lahir di muka bumi ini. Maka kelahiran beliau disambut dengan gembira oleh langit dan bumi, bahkan diiringi oleh Allah dan para malaikatnya untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi.
akan kemuliaan dan keberkahan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat ini. Mereka disambut gembira oleh semesta alam ini. Bahkan cahayanya nurun fauqa nurin, cahayanya mampu menerangi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Cahayanya mampu menembus ke dalam hati setiap insan. Karena memang kelahiran baginda Rasul, Allah katakan apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Rupanya kelahiran baginda Rasul adalah sebagai wasilah bagi umat ini. Bagaimana setiap kita ini mampu untuk bisa wusul, bisa liqo, bisa bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Rabbnya. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kamu cinta, rindu dan bermahabbah dengan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Karena Rasul itulah sebagai wasilah bagaimana setiap diri kita ini bisa usul bermahabbah kepada Allah. Dialah kekasih Allah, dialah Habibullah, dialah orang pertama kali menyaksikan liqo dengan Allah. Maka pantas kita sebagai umatnya menjadikan beliau contoh dan teladan yang terbaik di atas muka bumi ini. Karena Allah katakan tentang rahasia dirinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW terdapat contoh teladan yang terbaik bagi umat, bagi orang-orang yang mau liqo, bagi orang-orang yang mau berjumpa dan bersua dengan Rabbnya. Kalau kita ingin liqo dan berjumpa serta bersua dengan Rabb kita, maka jadikanlah baginda Rasulullah itu sebagai wasilah kita, sebagai perantara kita, bagaimana kita bisa wusul sampai kepada Allah. Jikalau kita ingin selamat dunianya dan surga akhirat, sehingga Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita nanti di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Jikalau kita nanti di akhirat tidak satu rumah dengan anak dan keturunan kita, tapi kita masih satu komplek, kita masih satu perumahan surga di akhirat itu, maka sangat beruntunglah kita. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Bahwa Allah masih merahmati, Allah masih mengkhususkan dan mengistimewakan bagi orang-orang yang Ia pilih untuk bisa berjumpa dengan anak-anak dan keturunannya nanti di surga. Tapi syaratnya apa, kata Allah? Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila dirimu beriman, apabila suami istri beriman, apabila ayah ibunya beriman, anak cucu dan menantunya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka aku sebagai Allah, aku yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita sebagai umatnya Rasul Nabi Muhammad SAW memperingati maulidnya Nabi itu adalah sebagai bentuk rasa cinta dan mahabbah kita kepada beliau. Kalaulah kita rindu dan cinta kepada beliau, kalaulah hati dan jiwa kita ini bermahabbah kepada beliau, maka cinta, rasa rindu dan sayangnya beliau kepada umat ini melebihi rasa cinta dan sayangnya kita kepada beliau. Apa buktinya bahwa beliau itu lebih cinta dan lebih sayang kepada umatnya ketimbang cinta dan sayangnya umat kepada diri beliau? Ketika beliau dalam kesendirian, lalu beliau menangis. Pada saat itulah beliau dihampiri oleh sahabatnya. Lalu sahabatnya bertanya kepada beliau,
Wahai junjungan kami, wahai Rasulullah, apa yang membuat hatimu sedih dan menangis ya Rasul? Apakah ada di antara kami yang menyakiti dan melukai perasaanmu ya Rasul? Atau ada orang yang menzolimi dirimu ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Tidak ada seorang pun yang menyakiti perasaan hatiku, dan tidak ada seorang pun yang menzolimi akan diriku. Aku menangis karena aku rindu, aku ingat dengan saudara-saudaraku. Itulah yang membuat aku ini menangis. Lalu sahabat itu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul, yang ikut selalu senantiasa berjuang, membantu perjuangan engkau ya Rasul, menegakkan kalimat tilah di muka bumi ini. Lalu apa jawaban beliau? Kalian bukanlah saudaraku. Kalaulah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami ya Rasul, siapa kami ini ya Rasul, dan siapa saudaramu ya Rasulullah yang membuat engkau menangis ya Rasul. Apa jawaban beliau? Kalian ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik bagiku. Kalian senantiasa membela, membantu perjuangan aku menegakkan kalimat tilah di muka bumi ini. Namun yang menjadi saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup jauh setelah aku tiada nanti, di mana mereka tidak pernah melihat wajahku secara langsung. Mereka tidak pernah mendengarkan kalam-kalam aku, nasihat aku. Itulah saudara-saudaraku. Walaupun mereka tidak pernah menatap wajah aku, walaupun mereka tidak pernah langsung mendengarkan nasihat aku, namun mereka beriman, yakin dan percaya terhadap ajaran aku sampaikan kepada mereka. Itulah saudara-saudaraku. Walaupun kita tidak melihat wajah Rasulullah, walaupun kita tidak langsung mendengarkan kalam Rasul, tapi kita yakin apa yang disampaikan Rasul kepada kita. Kita percaya apa yang disampaikan Rasul kepada kita. Kita patuh, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul kepada kita. Maka kitalah sebenarnya yang dicintai oleh Rasul. Kita sebenarnya yang siapa yang telah rindu dan cinta kepada aku, kana ma'i fil jannah, di surga nanti dia tetap bersama aku, kata baginda Rasul. Begitulah baginda Rasul mengutarakan rasa cinta dan rindunya kepada kita. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah, kita sebagai hambanya Allah, tentunya rasa rindu dan cinta kita mestinya melebihi rasa cinta dan rindu yang beliau kepada diri kita ini. Maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. 23 tahun Rasulullah berdakwah. Tujuan beliau bagaimana kita ini selamat dunianya, surga akhiratnya. Yang disampaikan beliau hanya 3 saja. Itu adalah perkara iman, yang kedua masalah ihsan, dan yang ketiga adalah masalah Islam. Ketiga inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita, bagaimana kita bisa selamat dunia wal akhirat. Maka iman itu ibarat tanah yang subur, sedangkan Islam itu ibarat tumbuhan, dan ihsan itu adalah ibarat pagar. Kalau kita memiliki tanaman, lalu kita ingin menanam tanaman itu di tanah yang subur, pasti insya Allah tanaman itu akan hidup, tumbuh subur dan berkembang. Setelah dia hidup, tumbuh subur, berkembang, lalu bagaimana tanaman itu tidak dirusak oleh hewan dan ternak? Maka berilah ia pagar. Maka iman itu adalah sebagai tanahnya, Islam itu ada sebagai tanamannya, dan ihsan itu ada sebagai pagarnya. Ini maksudnya ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, amal yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita, apabila amal itu didirikan di atas ma'rifatullah, apabila amal itu didirikan atas pengenalan diri kepada Allah, maka amal itu akan tumbuh subur. Amal itu akan memberikan hikmah dan faedah buat dirinya. Namun apabila tanamannya bagus, tumbuhan yang akan ditanam bagus kualitas dan jenisnya, namun tanaman itu tidak ditanam, tidak didirikan di atas ma'rifatullah, maka
ibadah yang kita lakukan menjadi hampa, menjadi ibadah yang sia-sia. Inilah ibadah yang fata morgana. Ini yang diingatkan Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal terbaik di hadapan Allah, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah tertipu dengan amal mereka sendiri. Ketika kita telah melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, lalu ibadah itu kita tidak beri pagarnya, kita tidak jaga hati kita, tidak kita jaga kalbu kita. Andai kata hati kita ini ada dengki, andai kata hati kita ini ada kesyirikan, ada ujub dan takbur, maka ujub dan takbur itulah ibarat ternak yang akan merusak tanaman kita. Ujub, riya, takbur dan dengki itulah yang akan menghancurkan seluruh amaliyah ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh dan teladan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iman yang terbaik itu adalah contohnya kepada Rasul. Ibadah yang terbaik itu contohnya kepada Rasul. Akhlak yang terbaik juga contoh kepada Rasul. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah beliau, teladanilah beliau. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, Nabi diturunkan Allah 124.000 Nabi. Itu yang terbaik. Dari 124.000 Nabi dipilih yang terbaiknya 315. Dari 315 dipilihlah yang terbaiknya 25. Dari 25 itu dipilih yang terbaiknya 5. Dari yang 5 itu dipilih yang terbaiknya adalah 1. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menggunakan risalah dakwah nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Maka wajar kita untuk memperingati Maulid Nabi sebagai rasa mahabbah, rindu dan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di sorga dengan beliau, dengan anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hidayah dan petunjuk sebelum habisnya usia umur kita ini. Kita betul-betul telah bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah, mahabbah dan rindu bermanja-manja dengan Rasulnya. Fakta biru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa allimna at-taqwil waj'alna minar rasyidin. Allahumma irhamna fi hayatina, irhamna usratina, irhamna auladina, irhamna auladatina, irhamna sahabatina, irhamna jama'atina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.